Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami Sivitas Miftahul Ulum 2 Banyu Putih Kidul, menggali cahaya Ramadan di Rosa Virtual. Saya Danang Satrio akan menyampaikan manfaat berpuasa bagi kesehatan mental. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan Al-Fatihah kepada para nabi pendahulu, keluarga beliau, para sahabat nabi, para guru dan ulama, dan kepada para pahlawan serta para pencari ilmu. Semoga Allah senantiasa merahmati ibadah yang telah kita perbuat. Menyambung video sebelumnya yang berjudul manfaat puasa untuk kesehatan tubuh, kali ini kita akan membahas manfaat puasa untuk kesehatan mental. Fisik dan kesehatan mental keduanya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan tentunya. Kesehatan fisik berpengaruh pada mental, begitupun sebaliknya. Mental atau psikis adalah bagian dari tubuh, tidak seperti jasad. Psikis kita tampak, namun dapat diamati dari perilaku dan sikap. Definisi kesehatan mental yang baik diartikan dalam bahasa sederhana sebagai kondisi perasaan batin dalam keadaan tentram, tenang, dan nyaman, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati dan memaknai kehidupan dan mampu menghargai orang lain dimanapun dirinya berada. Individu yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup, serta memiliki hubungan positif dengan orang lain, ada kemauan untuk berkembang menjadi lebih baik dengan belajar atau menggali ilmu yang belum diketahuinya, tentunya agar dapat beradaptasi menjalani hidup. Karena kecenderungan manusia adalah selalu mencari kesenangan dan kenyamanan, maka mempelajari ilmu baru merupakan hal yang mutlak agar dapat mempertahankan eksistensinya. Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang buruk. Pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku negatif atau menyalahi norma atau nilai-nilai sosial. Kecenderungan manusia yang selalu mencari kesenangan dan kenyamanan, jika tidak dikelola dengan baik, maksudnya tidak mau belajar atau tidak dapat menerima keadaan, tentu akan menimbulkan penyakit mental istilahnya. Nah, penyakit mental dapat menyebabkan banyak sekali masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dapat merusak hubungan interaksi dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan prestasi di sekolah untuk mereka siswa atau mahasiswa, dan produktivitas kerja bagi mereka yang bekerja. Bahkan untuk kasus yang ekstrim dapat meresahkan orang lain dengan sikap dan perbuatannya, misalnya memfitnah, melukai fisik, apalagi menghilangkan nyawa bahkan. Oleh sebab itu, puasa dapat sebagai terapi mental agar kita memiliki kendali diri, baik itu dalam mengontrol emosi, mampu mengendalikan diri setiap situasi, memiliki prioritas atau tujuan, dan lain sebagainya. Faktanya, musibah dan cobaan atau rahmat dan berkat pemberian dari Allah pasti kita alami dan dapatkan selama kita hidup. Self control atau kendali diri tadi yang kita latih selama berpuasa berfungsi agar kita tidak melewati batas dalam menyikapi apa yang kita alami dan kita terima. Allah SWT pun tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, seperti yang disebutkan di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 190, kemudian surat Al-Maidah ayat 87, surat Al-A'raf ayat 55. Di video sebelumnya
puasa juga bertujuan memperbaiki pola makan sehingga dapat mengistirahatkan organ pencernaan. Dengan pola makan terjaga akan menjaga hormon yang namanya kortisol ya. Hormon kortisol ini bisa mengurangi tekanan stres sehingga fungsi stres tetap sebagai alarm bagi tubuh, dalam hal ini organ otak. Jika ada masalah agar segera dicarikan solusinya, bukan malah dibiarkan berlarut-larut karena stres yang menumpuk yang akhirnya akan menyebabkan depresi. Selain itu, tubuh juga lebih banyak memproduksi hormon endorfin. Hormon ini berpengaruh dalam mengurangi tekanan stres. Tidak hanya itu, terdapat hormon lainnya sebenarnya seperti serotonin, NGF, BDNF yang membantu membuat mood menjadi lebih baik. Kaitan hormon dengan aspek psikis ini dapat teman-teman baca di literatur psikologi faal. Saat berpuasa membuat individu lebih bisa berempati dan bersimpati dengan keadaan orang lain, melatih diri agar dapat menerima keadaan dan mengapresiasi pencapaian dan kesuksesan orang lain, serta memberi bantuan tanpa mengharapkan imbalan pun adalah bentuk rasa syukur yang dirasakan oleh individu yang sehat kondisi mentalnya. Sebaliknya, kesehatan mental yang buruk akan menampakkan iri hati kepada rekan dan tetangganya dan juga teman-temannya yang mendapatkan kesuksesan dengan gibah misalnya, dengan fitnah misalkan, juga membuat desas-desus yang tidak benar misalnya. Rasa empati dan simpati tersebut seringkali membangkitkan inisiatif kemanusiaan, bersinergi dengan orang lain untuk menciptakan lingkungan yang ideal dan berkontribusi dalam kebaikan. Namun bagi individu yang puasanya sekedar ritual keagamaan dan enggan memaknai, hanya akan mendapatkan lapar dan haus karena hubungan horizontal kemanusiaan tidak dialaminya. Sebagaimana sabda Rasulullah, berapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah. Selain itu ada yang namanya aktivitas zikir dan membaca Al-Quran sepanjang Ramadan yang biasa kita lakukan, tadarus ya, misalnya, pun merupakan obat bagi penyakit mental atau psikis. Yang saya tahu salah satu nama Al-Quran yaitu As-Shifa, yang artinya itu obat penyembuh. Allah berfirman di surat Yunus ayat 57, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Karena Al-Quran berisi petunjuk kebaikan dan bagaimana semestinya kita berperilaku, zikir maupun ayat-ayat Al-Quran yang dibaca berulang-ulang akan beresonansi mencapai alam bawah sadar, yang dari alam bawah sadar itu akan mentransendensikan pola pikir, sikap maupun perilaku di alam sadar, alam keseharian kita. Hal ini dibuktikan oleh ulama-ulama maupun ilmuwan-ilmuwan dari kalangan Islam. Mereka cenderung memiliki kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan emosional atau kita sebutnya EQ, dan kecerdasan spiritual atau SQ, spiritual quotient. Ketiga kecerdasan ini mereka berimbang, tidak timpang atau compang satu sama lain. Terlepas dari nilai ibadah dan pahala yang didapat dengan mengetahui manfaat puasa, wajar jika semua umat muslim
di seluruh dunia sungguh menanti-nantikan datangnya Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, mempelajari hal-hal baru yang belum kita ketahui, misalkan ya apapun yang ada impact di lingkungan sosial kita. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Saya akhiri video tentang kesehatan mental hari ini. Semoga kita dapat menjaga, mengontrol kesehatan mental kita dengan baik. Saya mohon maaf jika ada banyak salah kata dan juga pemilihan redaksi. Semoga kita dapat kembali bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.